Iya Pak, salam kenal. Nama saya Nisrina Alia Rahma dari Bekasi. Bekasi. Sekarang posisi di Bekasi. Iya Pak. Terus ada Ika Laila Musrifah. Ya Pak, saya Ika Laila Musrifah, asal Tuban. Tuban? Iya. Posisi di Tuban sekarang? Atau Iya. di Solo? Oh, di Tuban. Oke. Terus ada siapa ini? Syahid Solahuddin Yusuf. Ya baik Pak, perkenalkan nama saya Syahid Solahuddin Yusuf, asal Wonogiri. Dekat ya Wonogiri. Wonogirinya mana? Wonogirinya Girimarto Pak. Oh, oke. Bisa apa? Terus ada siapa lagi ini? Yang buka kamera siapa ini? Oh itu kan dari ngomong ya. Mohon maaf ini ada suara-suara ya. Dan nih nggak ada yang buka lagi kameranya. Dulu, aku lagi kuliah nih. Aduh. Yes. Dimaklumi ya. Kadang ya soalnya kalau lagi nggak memungkinkan untuk buka kamera. Jadi ini dua kelas jadi satu. Kemarin jadi totalnya 24 mahasiswa. Betul ya? Berapa ya? Enggak segitu sih. Terus kemarin di komputer grafis bukannya agak banyak ya itu ya? Berapa? 50 atau 60? Itu masih umum Pak, ini kan sudah peminatan. Udah ke peminatan kria ya? Iya, Pak. Yang ke kria berapa anak berarti? Sekitar 28 Pak. Ya setengah-setengah gitu ya berarti ya? 28, 24. Yang masuk desain 24 ini aja? Atau ya, ada yang belum? Iya. Kayak gini ya. Ini ada yang baru, Villa Yuda, Fauzia Hisyam, baik Pak. Baik Pak. Hanya saja mungkin waktunya mungkin kita bisa lebih fleksibel. Yang jelas kemarin kan kalian ada longgar jam 15.30 gitu ya. 15.30. Kemudian ini tadi saya juga agak molor-molor sampai jam 5 akhirnya baru bisa ini buka. Karena saya mengharapkan ini untuk semester ini ada interaksi begini ya. Walaupun tatap muka tapi secara maya gini. Tatap maya gini ya. Nah, untuk kontrak kuliahnya dan pengantar sedikit saja dulu, nanti saya kirimkan juga di grup. Untuk absensi, kita kan masih pakai yang OCW. Itu disesuaikan jadwal aja, seperti yang A ya tetap hari Selasa, berarti yang A Selasa, terus yang B Kamis gitu ya. Nanti itu tetap, nanti OCW-nya tetap seperti itu. Kalian mengisi absennya juga tetap seperti itu. Hanya saja teknis pelaksanaannya kita gabungkan menjadi satu di sini. Di hari Senin sore begitu. Kemarin juga Bu Ratna sempat menghubungi saya untuk koordinasi kelas kalian juga. Metode perancangan kalau nggak salah ya. Perancangan tekstil. Itu akhirnya jadinya jam berapa dengan Bu Ratna?
11 sampai jam 12 hari Senin. Siang berarti ya? Siang, Pak. Oke. Berarti nggak mengganggu kelas kita ini nanti berarti kan? Boten, Pak. Oke, terus ini mengingat kita MK-nya MK praktek ya, nanti kita akan banyak praktek, terutama membuat motif tekstil digital begitu, dengan beranjak dari sebentar, ini ada oke, mulai lagi ya. Kita MK praktek membuat motif digital, motif tekstil digital begitu, beranjak dari pertama komputer grafis kemarin, tahun lalu ya. Terus semester kemarin kalian juga mendapat tekstil cetak, betul tekstil cetak ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi tekstil cetak kan juga kalian mulai masuk ke penggarapan motif digital, betul? Sama Pak Darwoto? Iya. Betul, Pak. Iya, betul, Pak. Nah, nanti beranjak dari situ. Nah, untuk di sini desain tekstil digital nanti secara umum akan terbagi menjadi empat kompetensi dasar. Setiap satu kompetensi diselesaikan berarti 3 pertemuan atau 4 pertemuan gitu ya. Kan karena UTS dan UAS-nya kita jadikan satu. Setiap satu kompetensi diselesaikan 3 sampai 4 pertemuan. Nah, isinya nanti adalah praktek membuat motif tekstil digital. Kompetensi pertama adalah mendesain tekstil digital dengan sumber ide sketsa manual. Ini boleh dicatat, tapi nanti juga akan saya kirimkan di grup. Pertama, mendesain tekstil digital dengan sumber ide sketsa manual gitu. Kemudian kedua, membuat tekstil digital dengan sumber ide visual fotografi. Yang ketiga, mendesain tekstil digital dengan karakter visual motif tekstil. Motif tekstil kan ada beberapa ya, ada batik, ada tenun, ada ikat celup. Nah, itu nanti bisa diambil karakter ciri khasnya untuk kita olah menjadi motif tekstil digital. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita akan ada proyek khusus yang berdasarkan 3 kompetensi yang sebelumnya, sketch, fotografi, dan karakter tekstil. Nah, itu nanti di kompetensi keempat kalian menggabungkan ketiganya untuk jadi satu proyek akhir. Nah, di akhir perkuliahan nanti saya harap akan ada portofolio. Dulu waktu masih luring, saya menuntut mahasiswa untuk membuat portofolionya ini physically gitu, jadi dicetak di A4 gitu, A3 kalau A3, kemudian dijadiin satu, nanti di akhir per bulan akan dijadiin satu karya atau portofolio. Tapi karena kita daring, nanti portofolionya juga portofolio digital aja. Portofolio digital ini nanti kita bicarakan lagi. Terakhir itu saya ada masukan dari mahasiswa untuk memakai Instagram untuk
portofolio digital kita. Jadi nanti kalian bikin akun Instagram satu lagi yang khusus untuk portofolio digital kalian. Isinya motif-motif yang kalian kerjakan saat tugas desain tekstil digital ini. Nah, 4 itu oh ya, kita nanti full online ya, kita nanti full daring ya. Sampai akhir nanti. Jangan. Iya, Pak. Ya, semester ini. Kemudian proses konsultasi juga sama seperti yang kalau masih ingat seperti yang kita lalui di komputer grafis kemarin. Kita akan online dan kita akan banyak konsultasinya ini nanti karena jadi penilaian besar dalam mata kuliah praktek proses konsultasinya. Setiap kompetensi dasar kalian saya harapkan nanti ada proses konsultasi atau proses kreatif kalian terbaca oleh saya. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya juga bertanya, Pak. Untuk master desainnya itu ukuran berapa kali berapa dan repitasinya itu harus bagaimana, Pak? Ada syarat-syarat tertentunya atau bebas, Pak? Untuk yang ini Makasih. awal kompetensi 1 dan 2, kompetensi dasar 1 dan 2 nanti belum menggunakan repetisi. Kalian saya bebaskan membuat satu karya digital atau karya motif digital di ukuran berapa? A4 atau A3 enaknya? Menyesuaikan ini, kebanyakan kalian PC-nya speknya atau laptopnya kira-kira untuk A3 kuat enggak? Kalau kuat A3 itu bagus, standar A3. Katanya kuat, Pak, insya Allah, Pak. Yang lain bisa ya? Bisa, Pak. Mohon maaf, Pak, saya Vira Yudhawanda Putra izin bertanya. Oke. Ini nanti ke depannya aplikasi apa saja dan modelnya pakai bitmap apa vektor? Aplikasinya sebenarnya saya bebaskan. Mau pakai bitmap oke, mau pakai vektor oke. Tapi khusus nanti yang untuk fotografi, kompetensi kedua, kalian lebih bagus, lebih mudah, lebih cepat menggunakan yang bitmap, Photoshop. Dan Photoshop itu lebih cepat pengerjaannya. Kalau dulu waktu saya kuliah di kompetensi 1 sampai 4 saya keempat-empatnya menggunakan Photoshop semua. Tapi kalau yang kalian ini nanti saya bebaskan. Misalkan yang pertama untuk sketch, untuk kompetensi pertama kalian menggunakan Illustrator, silakan. Untuk menggunakan Corel ya silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Kemudian tadi ya, satu kompetensi dasar diselesaikan 3 sampai 4 kali pertemuan. Jadi yang dinilai adalah prosesnya, konsultasinya nanti. Misalkan yang pertama ini kalian memasuki kompetensi pertama yaitu merancang desain tekstil digital dengan sumber ide sketch manual. Yang harus kalian siapkan pertama adalah kalian membuat sketsa manual, sketsa tangan, gambaran ngecat gitu di A3 boleh langsung atau di A4 dulu juga boleh. A4. Nah, nanti sketsanya itu kalian konsultasikan dulu. Setelah ACC baru nanti dieksekusi digitalnya. Di digital itu boleh beberapa kali konsultasi dan memang harus beberapa kali ya. Misalkan yang pertama outline-nya dulu kalian selesaikan. Kalian konsultasikan dulu. Terus habis itu
Kalau udah oke, pewarnaan, masuk pewarnaan, kalian selesaikan pewarnaan sampai terakhir jadi selesai, kita masuk penilaian. Yang kedua juga sama nanti untuk fotografi, untuk yang karakter tekstil sampai untuk yang proyek keempat akan sama juga. Prosesnya seperti itu, minggu pertama sampai minggu kedua, ketiga akan ada konsultasi progresnya telah sampai di mana, kurangnya apa, kemudian kalian ada kendala apa. Semuanya bisa dikonsultasikan, bisa didiskusikan. Nah, justru itu nanti yang jadi penilaian ya, prosesnya konsultasi kalian yang akan saya nilai paling banyak. Baik Pak. Bertanya lagi Pak, untuk konsultasinya itu harus tidak kuliah. Suaranya terpotong. Untuk proses konsultasinya itu harus di jam kuliah atau di jam luar kuliah Pak? Oh, bebas saja di jam luar kuliah, nggak apa-apa. Tapi kalau malam-malam ya ini ya, nunggu besoknya gitu saya balas ya. Baik Pak. Nanti kalau untuk laptop gimana? Laptop sama PC udah punya semua ya? Ada ya? Ada Pak. Permisi Pak, kalau saya harus menunggu kakak saya pulang kerja karena laptopnya juga pinjam dari sana Pak. Jadi kemungkinan bisanya dari sore sampai malam. Gak apa, nanti pengerjaannya gitu ya, fleksibel aja. Dari sore sampai malam mulai mengerjakan, nanti malamnya dikonsultasikan. Kalau belum saya balas ya besoknya nunggu gitu ya. Pak, saya izin bertanya, untuk tugas yang fotografi itu apakah nanti desain digital juga realistik begitu Pak? Gaya menggambarnya? Kalau di fotografi nanti tantangannya adalah ini yang paling utama, bagaimana kalian mengolah desain yang sudah 3 dimensional itu kan fotografi kan gitu ya, ada pencahayaan, ada kedalaman gambar. Nah itu mengolah bagaimana untuk bisa masuk ke motif tekstil yang 2 dimensi kan gitu. Nah, itu kok tantangannya adalah di situ, tantangan yang paling besar mengubah yang 3 dimensional ke 2 dimensional. Kayak gitu. Satu lagi Pak pertanyaannya, untuk yang tugas keempat yang gabungan itu apakah nanti temanya sama seperti tugas yang 1 sampai 3 itu Pak? Oh ya, tema setiap tugas beda, nanti dibedakan. Setiap tugas saya harapkan berbeda tema. Boleh yang macam-macam temanya. Baik Pak, terima kasih. Boleh yang macam-macam, boleh yang tidak harus yang lingkup tekstil, tidak harus lingkup batik gitu misalkan, tapi semua dari misalkan kamu punya hobi otomotif begitu, bisa nanti dari ide-ide otomotif dijadikan motif. Punya hobi olahraga gitu. Dari olahraganya apa kemudian ditransfer ke dalam bentuk-bentuk motif, itu juga bisa, tidak harus dari yang tekstil. Kemudian UTS sama UAS, karena kan kita 4 kompetensi. UTS-nya akan kita ambilkan dari nilai kompetensi 1-2. UAS-nya akan diambilkan dari nilai kompetensi 3 dan 4. Terutama di 4 itu kan
merupakan gabungan dari kompetensi 3 sebelumnya. Nah, itu digabungkan nanti kemampuan kalian yang sudah didapat 1 semester untuk menggarap proyek di akhir untuk jadikan nilai UAS. Sama portofolio juga. Portofolio juga akan saya masukkan ke penilaian. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk yang katanya tadi kan Instagram itu apakah perlu di-tag nama dosennya, Pak? Ini kalau dulu enggak sih, saya minta dikiringi linknya aja, terus nanti saya buka. Atau kalian ada ide lain selain Instagram apa? Yang untuk bisa dijadikan apa? Google Drive. Ini di bayangan saya biar itu sekalian bisa jadi ajang kalian untuk show off gitu. Langsung dipamerkan. Gimana kalau di Behance gimana, Pak? Behance oke sih, tapi jangan dulu ya. Behance itu kan levelnya udah kalau udah bagus-bagus karyanya, kalau udah jelas gayanya, stylenya udah dapet gitu, kalian upload ke Behance untuk personal pribadi kalian nggak apa-apa. Tapi untuk yang tugas ini kita untuk yang lebih lingkupnya yang lebih di bawah Behance lah. Kalau dulu sih Instagram, kalau mau pakai Instagram lagi ya nggak apa-apa. Kalau dibuat Instagram kelas itu gimana, Pak? Jadi satu kelas itu mahasiswa ngumpulin ke page-nya terus diupload sama page-nya, nanti page-nya ngasih link Instagram ke Pak Andri itu gitu. Itu nanti enggak ya, ketumpuk-tumpuk enggak ya? Kalian kan nguploadnya harus antri itu berarti. Oh, enggak. Sesuai absen mau, Pak. Gimana? Sesuai absen aja, Pak. Kalau sesuai absen, ya kalau yang absen duluan udah jadi, kalau absen satunya yang belum jadi, kan malah susah. Ini aja kalau tetap Instagram nggak apa-apa, tapi sendiri-sendiri. Kan bisa tuh bikin akun lagi, nggak harus pakai akun personal. Tapi kalau tetap mau akun personal ya nggak apa-apa. Saya kan bisa kepo. Instagramnya Pak Andri apa tuh, Pak? Saya itu ada Instagram tapi nggak ada fotonya. Ya buat kepo-kepo aja. Patut, Pak. Ada ya? Kalian cari nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Saya cari di IG-nya Bu Afrika juga nggak ketemu. Udah ini, kalian udah ketemu dengan Pak Pawan untuk di mata kuliah selain saya. Kalau saya belum sih, Pak. Belum ya, berarti semua juga belum ya. Studio siapa yang mengampu sekarang? Pak Sarwono sama Bu Ratna. Studio 2 ya berarti. Iya, Pak. Desain dan teknik. Oke. Sudah itu. Nanti saya kirimkan di grup untuk catatannya yang saya sampaikan tadi. Yang jelas tadi saya review lagi ya. Untuk perkuliahan kita akan melakukan full online. Kemudian absensi di OCW tetap sesuai jadwal, yang kelas A hari Selasa, yang kelas B hari Kamis. Sesuai jam, saya buatkan kelasnya setelah ini. Berarti yang kelas A besok ya, besok mulai bisa isi. Yang kelas B Kamis nanti baru bisa isi juga. Kan sesuai jadwal. Ini saya minta jangan sampai lupa nanti. Saya kan kemarin banyak itu kejadian yang lupa 1-2 orang, akhirnya saya harus mengganti semuanya.
dari awal kan ganti jamnya kan jadi molor gitu, nanti jadi temuan itu, jadi temuan dari minimal dari Kaprodi nanti bisa itu tahu. Sesuai jadwal aja ya, diusahakan bisa mungkin sesuai jadwal ya. Jadi mau masuk berarti. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya belum hafal pertanyaan Pak. Gimana? Nanti kan misalkan contoh komputasi pertama itu tentang sketsa, itu apakah temanya bebas Pak, seperti misalkan tumbuhan atau makhluk hidup atau bagaimana ya Pak? Ya, bebas. Setiap kompetensi temanya bebas dan harus berbeda. Dari satu ke 1, 2, 3, 4 temanya berbeda-beda. Baik Pak, terima kasih Pak. Dan untuk mempercepat kalian, diusahakan pilih tema yang di luar itu ya, flora, fauna gitu-gitu ya, yang sudah umum-umum itu. Diusahakan pilih yang di luar itu. Kalaupun mau fauna yang mitologi gitu saya masih oke. Kalian mau ngangkat mitologi, hewan mitologi Yunani, hewan mitologi Jawa gitu, itu masih oke, masih bagus. Tapi kalau hewannya hewan yang ada di kebun binatang itu biasanya saya tolak nanti. Kalau perwayangan boleh nggak Pak? Pewayangan boleh. Oke, sudah jelas ya. Berarti ini kita langsung masuk ke kompetensi dasar 1, yaitu membuat desain motif tekstil digital dengan sumber ide sketsa manual. Nah, yang perlu kalian siapkan dulu adalah menggambar dulu sketsa manual. Pertama ini dulu, kalian konsul tema, kedua siapkan sketsanya. Kalian tentukan tema, gambar sketsanya, kemudian dikonsultasikan. Konsultasinya personal aja ya, personal chat ya, jangan di grup. Baik Pak. Oke gitu ya. Apa ini? Kalau sudah jelas semua, saya akhiri kelasnya. Nanti kalian bisa isi absen besok ya, besok kalian bisa isi absen. Oke, saya akhiri kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.